Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di video kali ini kita akan melakukan yang namanya skenario self di UDU versi 16. Dari kelompok 6 itu terdiri dari Fadia Maulida CP144, lalu ada Intan Triwulandari CP149, ada Nuria Lutfiana CP169, ada Excel Sabatino Geraldi Ointu CP142, dan juga ada Radian Arif Nugraha yaitu CP174. Di skenario sales ini kita menggunakan sebuah perusahaan yaitu PT Jaya Jaya. Nah, berikut ini adalah informasi mengenai perusahaan tersebut. Dari company profilnya yang merupakan perusahaan yang baru saja berdiri, yang didirikan oleh kelompok 6, serta perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur perabotan rumah tangga. Dengan misinya menjadi sebuah pemimpin global dalam industri perabotan rumah tangga dan menghadirkan sebuah desain inovatif, kualitas tinggi, dan solusi fungsional yang memperkaya kehidupan rumah tangga di seluruh dunia. Untuk alamat dari perusahaan ini itu di Jalan Sukakamu nomor 3000 Jakarta, dengan nomor telepon yang tertera pada layar, lalu emailnya adalah jayajaya@sintek.com, lalu websitenya adalah triplejaya@sintek.ac.id, dan ada akun banknya juga, yaitu menggunakan bank HSBC. Nomor rekeningnya seperti yang tertera dengan atas nama PT Jaya Jaya. Berikut adalah skenario sales yang kita buat, di mana PT Sinar Mentari berencana ingin memesan beberapa produk ke PT Jaya Jaya dengan list sebagai berikut. Itu produk yang diinginkan oleh Sinar Mentari itu ada kabinet buffet 06 sebanyak 5 buah, lalu ada kursi gaming yaitu sebanyak 6 buah juga, sebanyak 10 buah. Jadi bagian purchase PT Sinar Mentari ini ya menghubungi sales PT Jaya 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 untuk melakukan transaksi pembelian barang melalui proses berikut. Diawali dari PT Jaya 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 meminta data lengkap dari PT Sinar Mentari sebagai data customer-nya. Lalu PT Sinar Mentari ini membuatkan permintaan RFQ barang yang selanjutnya akan di-follow up oleh sales PT Jaya Jaya dengan memberikan quotation atau surat penawaran harga. Setelah quotation dikirimkan ke customer, pihak customer akan merespon, dan apabila disetujui nih sama pihak sales PT Jaya Jaya, akan dibuatkan sebuah sales order. Nah, sales order itu kan merupakan sebuah kontak perjanjian antara sales organization perusahaan dengan pelanggan mengenai penjualan barang beserta harga, jumlah, dan waktu pengirimannya. Jadi dari analisis yang kita lakukan terhadap skenario tersebut, bahwa uh, terbentuklah tim sales yang akan menangani proyek tersebut gitu. Terdiri dari of Departemen of IT, yaitu terdiri dari staf IT yang sebagai administrator, lalu di Departemen Marketing juga ada staf marketing yaitu sebagai user on dokumen dan marketing. Lalu pada bagian Departemen Sales itu ada staff sales yaitu sebagai administrator dan user on dokumennya, dan ada manajer salesnya sebagai administrator dan user all dokumennya. Lalu yang terakhir itu ada Departemen of Inventory, yang ditugaskan itu adalah si manajer sales sebagai inventory atau user. Baiklah, kita langsung saja ke para pemain pelaku-pelaku dalam skenario sales ini. Diawali dari peran yang pertama, yaitu staf IT sebagai administrator. Langsung saja kita langsung saja kita serah langsung saja kepada teman saya untuk lakukan tugasnya.
Baik, baik. Sekarang saya akan mendemonstrasikan mengenai staf IT, yaitu administrator, di mana tugas dari staf IT ini, next, di mana tugas staf IT ini, di mana dia membuat suatu user, dan lalu dia men-setting dan konfigurasikan hal-hal yang diperlukan dalam skenario sales ini, termasuk mengaktifkan lead, price list, margin on sales orders, delivery method, dan yang lainnya. Lalu next, jadi di pertama itu staff IT akan meng-create user-user yang terlibat dalam skenario sales ini, di mana terdapat satu, tiga, empat, ada empat user itu dengan nama Chia, Sani, Jerome, Parsha. Dengan role usernya itu seperti tertera di layar, dan juga loginannya dan passwordnya, di mana nanti akan saya demonstrasikan secara langsung di Udo cara untuk import datanya, dan juga cara saya mengkonfigurasikan setiap hak akses yang bisa dilakukan oleh tiap-tiap user. Coba next. Nah, ini berikut contoh security matrix atau hak akses yang akan nanti saya berikan kepada tiap-tiap user, di mana tentunya saya sendiri di seluruh modul yang terlibat, saya tentunya sebagai administrator, sebagai staff IT. Lalu di bagian marketing itu ada Cia. Jadi di bagian marketing, di bagian modul salesnya dia dijadikan sebagai user on dokumen, lalu di marketing, di emailnya dia user, dan surface-nya dia administrator. Lalu nanti di Sani dia sebagai staff sales. Tentunya di modul sales dia akan membuat suatu quotation. Jadi saya akan menempatkan dia sebagai administrator atau user on dokumen. Sedangkan Jerome sebagai manager sales, karena dia bisa melihat seluruh dokumen-dokumen sales yang ada di modul sales, maka saya membuat dia menjadi administrator atau user all dokumen. Sedangkan untuk Parsha sebagai manager inventory, saya jadikan dia di administrator di modul inventory. Oke, untuk lebih jelasnya lagi akan saya lanjutkan di udunya. Oke, sekarang saya sudah berada di tampilan Udunya, di mana saya sudah login sebagai admin, di mana tentunya saya sendiri. Lalu caranya untuk memasukkan user-user tadi keempat user ini, saya pertama harus import datanya terlebih dahulu di settings, lalu ke users, lalu saya klik new. Bukan, sorry. Jadi klik settings, users, dan companies, maka kan tampilnya akan seperti ini. Lalu cara import datanya secara langsung, kita klik favorites, lalu import record. Nah, tinggal kita import record dan upload file Excel yang sudah dibuat sebelumnya. Mumpung karena saya sudah udah saya tambahkan user-user tadi, yaitu sebagai berikut. Nah, ini merupakan oke. Jadi ini merupakan karena saya sudah karena saya sudah mengimport data eh, sebelumnya, user sebelumnya, jadi saya tinggal konfigurasi bagian access right atau security matrix-nya, di mana contohnya saya menggunakan tanda 6 sebagai kelompok 6. Di sini yang pertama akan saya konfigurasikan terlebih dahulu, yaitu Sani. Di mana Sani, kalau kita perhatikan security matrix-nya, Sani sebagai staff sales, jadi saya akan konfigurasikan di on dokumen bagian sales. Nah, seperti berikut. Jadi sudah saya buat. Lalu berikutnya lagi bagian eh, Jerome sebagai manajer sales, karena dia manajer, maka saya di bagian modul sales, saya buatkan dia user all dokumen, sisanya kosong. Lalu setelah Jerome, ada user Parsha sebagai manajer inventory, jadi saya jadikan dia administrator di modul inventory, sisanya kosong. Nah, lalu berikutnya Cia, di mana Cia merupakan marketing dari perusahaan PT Jaya Jaya. Jadi di modul sales kita konfigurasikan
Jadi di modul sales saya konfigurasikan dia on dokumen, sedangkan di marketing, email marketing dan survei saya jadikan dia administrator. Dan tampilannya seperti ini. Di modul sales saya jadikan dia on document only, user, dan administrator. Nah, itu tugas saya sebagai uh, staff IT. Lalu selanjutnya saya akan melakukan setting dan konfigurasi dari apa-apa saja yang diperlukan mengenai skenario sales ini. Contohnya price list, margin, delivery methodnya. Caranya cukup simpel. Kita kembali lagi ke settings, lalu kita klik di sales, lalu kita cari yang namanya price list, maka tinggal kita centang saja. Kalau kita tidak menggunakan price list, tinggal kita unchecklist saja. Lalu marginsnya juga di checklist. Lalu hal yang perlu lagi diperlukan yaitu mengenai pengantaran atau shipping. Jika kita ingin menggunakan shipping atau delivery dari suatu produk ke customer, tinggal kita centang saja delivery methodnya. Nah, kira-kira segitulah tugas dari seorang staff IT di mana dia meng-create user dan setting configurations dan juga beberapa hal-hal yang diperlukan untuk skenario sales ini. Nah, setelah saya sudah membuat usernya ini, tinggal staff-staff yang berikutnya sudah bisa melakukan login sesuai dengan apa yang saya inputkan di data yang sudah saya buat tadi. Nah, kira-kira segitulah untuk bagian staff IT. Oke, setelah tadi dari staf IT sudah melakukan tugasnya, selanjutnya adalah dilanjutkan dengan para pemain yang telah ditentukan, diawali dari staf marketing. Langsung saja saya serahkan kepada teman saya sebagai staf marketing untuk melakukan demo. Di sini saya sebagai Cia dengan role user marketing, dengan hak akses on dokumen, dengan job text, create lead and convert lead to opportunity customer. Kemudian di sini ada kumpulan data-data dari sebuah list lead yang akan digunakan nantinya. Di sini terdapat target customer 1 6 bulan periode 2023, kemudian target customer 2 6 bulan periode 2023, dan juga ada probability, ada nama perusahaannya, nama jalan, nah, kota, nomor HP, email, website, dan final statusnya. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja ke aplikasi Udu. Nah, di sini merupakan tampilan dari role user sebagai marketing. Di sini hanya ada bagian Customer Relationship Management. Pembuatan lead-nya itu tinggal pilih pada bagian set menu lead. Nah, di sini untuk lebih efisiensi waktu, saya sudah membuat lead-nya sesuai dengan data yang telah tersedia sebelumnya. Untuk pembuatan lead itu sendiri digunakan untuk mempermudah pelaku usaha untuk mengetahui pelanggan yang berpotensial tertarik terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, di sini saya sudah terisi semuanya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, lakukan convert to opportunity. Tinggal saja mengklik bagian ini. Kemudian pada bagian conversion action-nya pilih convert to opportunity. Kemudian pada bagian customer-nya pilih create a new customer. Yang artinya customer di PT Bukan Sinar Mentari ini belum pernah berhubungan sebelumnya. Maka di sini pilih create a new customer. Dilakukan hal yang sama dengan lead selanjutnya. Setelah selesai, langsung saja menuju set menu sales, kemudian My Pipeline. Nah, maka di sini secara otomatis terdapat data berupa Kanban, berupa lead yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kita lakukan qualified, tinggal dengan cara drag pada bagian Kanbannya.
pada bagian qualified. Nah, setelah itu di bagian qualified ini digunakan untuk mengkualifikasi customer mana yang berpotensi tertarik terhadap produk yang ada di PT Jaya Jaya ini dengan pertimbangan berdasarkan probability-nya. Nah, di sini probability 45% sesuai dengan data probability 45% itu final statusnya yaitu loss. Maka di sini pilih loss. Kemudian di sini ada beberapa pilihan alasan dia loss itu kenapa. Di sini ada 3 alasan. Ini saya pilih not enough stock dengan alasan bahwa customer tersebut meminta produk yang tidak ada pada di PT Jaya Jaya atau PT Jaya tidak menyediakan produk yang diminta oleh customer dari PT Bukan Sinar Mentari ini. Setelah itu klik submit. Maka secara otomatis PT Sinar Mentari ini final statusnya akan berubah menjadi won. Nah, langsung saja drag pada bagian won. Dengan begitu selesai sudah job desk yang telah dikerjakan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya sebagai staff sales. Oke, baiklah. Setelah tadi staf marketing sudah melakukan tugasnya, selanjutnya adalah peran dari staf sales yang on dokumen untuk melanjutkan tugas berikutnya. Pada teman saya, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya berperan sebagai staff sales administrator on dokumen. Boleh di next. Jadi di sini saya berperan sebagai Sani dengan role staff sales dengan login sani@ctech.com dengan password sales 6, kemudian akses sebagai on dokumen. Jadi job desk saya di sini adalah membuat price list, membuat delivery method, dan menambahkan shipping pengiriman atau shipping. Kemudian tugas saya di sini adalah membuat quotation. Baik, di sini yang pertama itu ada price list. Jadi untuk keterangannya di sini ada produk yang pertama yaitu kabinet buffer 06 dengan minimal kuantiti 1 dengan harga 6 juta. Kemudian untuk tanggal awalnya yaitu tanggal 7 bulan 10 2023, kemudian tanggal akhirnya tanggal 7 bulan 12 2023 dengan produk unit of measure itu unit. Kemudian yang kedua yaitu ada produk gaming chair 06 dengan minimal kuantiti 1 dengan price atau harga sebesar 2 juta untuk tanggal mulanya yaitu tanggal 7 bulan 10 2023, kemudian tanggal akhirnya tanggal 7 bulan 12 2023, kemudian produk unit of measure-nya itu yaitu unit. Kemudian di sini shipping methodnya yaitu dengan nama Jakarta Sulawesi dengan provider fixed price atau harga tetap. Kemudian untuk delivery produknya itu yaitu delivery 06. Kemudian untuk harganya ya ini sebesar 150.000. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada quotation. Untuk quotation ini customer-nya yaitu PT Sinar Mentari. Jadi PT Sinar Mentari di sini dia membeli kabinet Buffett 06 sebanyak 5 quantity. Kemudian ada gaming chair 06 sebanyak 10 quantity. Kemudian di sini juga ada diskon, tetapi di sini dia opsional. Oke, baik.
Langsung saja saya ke prakteknya. Oke, baik. Di sini saya sudah masuk ke halaman Odoo. Kemudian di sini saya akan mempraktekkan yang pertama, yaitu membuat price list. Tetapi sebelum membuat price list, di sini saya akan membuat produknya terlebih dahulu. Baik, di sini berhubung saya sudah membuat produknya, saya akan tunjukkan saja. Yang pertama yaitu kabinet Buffett. Di sini ada produk kabinet Buffett. Ini nama produknya kabinet Buffett. Kemudian sales price-nya yaitu di sini ada 6 juta. Kemudian di sini sudah include termasuk pajaknya yaitu sebesar Rp660.000. Jika dijumlahkan ini Rp6.660.000. Kemudian dengan cost-nya yaitu 6 juta. Untuk produk kedua di sini ada gaming chair 06. Kemudian untuk harganya yaitu di sini sebesar 2 juta rupiah. Sudah include pajaknya yaitu sebesar Rp220.000. Jika jumlahkan ini Rp2.220.000. Kemudian untuk cost-nya yaitu di sini dia 2 juta. Untuk produk tab-nya yaitu di sini storable produk. Baik, untuk selanjutnya yaitu di sini saya akan menambahkan price list. Tetapi berhubung saya di sini sudah membuat price list-nya, jadi saya akan menjelaskan saja. Baik, untuk price list-nya di sini dengan nama price list sales 2023-06. Di sini ada applicable on. Yang pertama ada produk gaming chair 06 dengan minimal quantity 1 dengan harga atau price yaitu sebesar 2 juta dengan tanggal awalnya yaitu tanggal 7 bulan 10 2023. Kemudian tanggal akhirnya yaitu di sini tanggal 7 bulan 12 2023. Kemudian ada produk kabinet Buffett 06 dengan minimal quantity 1 dengan price-nya yaitu sebesar 6 juta dengan tanggal awalnya yaitu tanggal 7 bulan 10 2023, kemudian tanggal akhirnya yaitu tanggal 7 bulan 12 2023. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai shipping method. Di sini saya sudah membuat untuk shipping methodnya yaitu dengan nama Jakarta Sulawesi, providernya yaitu fixed price atau harga tetap. Di sini fixed price-nya yaitu 150.000 dengan delivery produknya yaitu delivery 06. Baik, untuk selanjutnya saya akan membuat quotation dengan menjelaskan quotation yang sudah saya buat dengan menerapkan shipping method. Baik, di sini saya akan membuat quotation-nya.
Jadi untuk quotation-nya di sini customer saya yaitu PT Sinar Mentari. PT Sinar Mentari ini membeli dua produk yaitu yang pertama kabinet Buffett 06 sebanyak 5, kemudian yang kedua yaitu gaming chair 06 sebanyak 10. Baik, di sini untuk customernya yaitu PT Sinar Mentari di Jalan Surgawi nomor 1 buat semua, Jalan Surgawi nomor 2 buat semua, Makassar, Indonesia. Kemudian di sini expiration-nya saya buat di tanggal 30 bulan 11 2023. Kemudian price list-nya di sini saya buat yang price list sales 2023-06. Kemudian yang payment terms-nya ini saya buat 30 hari. Untuk produknya di sini ada kabinet Buffett 06 dengan deskripsi kabinet Buffett 06 dengan kuantiti sebanyak 5 unit. Untuk harga per unitnya itu sebesar 6 juta dengan pajak yaitu 11%. Subtotalnya yaitu di sini 30 juta. Kemudian ada gaming chair 06 dengan deskripsi gaming chair 06 dengan kuantiti sebanyak 10 unit dengan harga per unitnya yaitu sebesar 2 juta. Kemudian di sini pajaknya yaitu 11% dengan subtotalnya yaitu di sini sebesar 20 juta. Kemudian di sini saya akan menambahkan shipping atau pengiriman. Untuk pengirimannya di sini yang saya buat tadi yaitu Jakarta Sulawesi dengan harga 150.000. Di sini saya sudah menambahkan pengirimannya yaitu Jakarta Sulawesi dengan harga 150.000. Kemudian untuk totalnya yaitu untax amount-nya itu 50.150.000, kemudian tax-nya yaitu 5.516.500 rupiah, kemudian total keseluruhannya yaitu 55.666.500 rupiah. Baik, di sini saya send by email. Saya klik send. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan. Di sini saya berperan sebagai manajer sales. Next. Oke. Di sini saya berperan sebagai Jerome, sebagai manajer sales dengan user login dan password seperti pada layar dengan job desk-nya yaitu a profile, quotation to sales order, dan juga create invoice. Mungkin langsung saya demonstrasikan point of view dari manager sales. Oke, baik. Di sini kita langsung aja ke modul sales. Jadi saya sebagai manager sales akan profile quotation menjadi sales order yang sebelumnya quotation sudah dibuat oleh staff sales. Langsung kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar data-data yang sebelum dikonfirmasi.
Ya, kita langsung aja ketika datanya udah benar, langsung aja dikonfirmasi. Dan di sini otomatis quotation-nya akan berubah menjadi sales order. Selanjutnya kita akan membuat invoice, itu dengan klik aja create invoice. Yaitu kita milih untuk create invoice ini terdapat 3 jenis, yaitu kita milihnya regular invoice adalah faktur yang biasanya digunakan untuk transaksi sederhana. Jadi kita menggunakan regular invoice. Kita create and view invoice. Oke, baik. Mungkin tugas dari manajer sales sampai sini. Selanjutnya saya serahkan untuk manajer inventory untuk melakukan pengiriman barang. Oke, setelah tadi manajer sales sudah memerankan sebuah tugasnya, sekarang giliran manajer inventory untuk melanjutkan tugasnya. Setelah tadi manajer inventory menerima konfirmasi dari manajer sales bahwa ada sebuah sales order yang harus dikirimkan barangnya ke customer. Jadi selanjutnya bagian manajer inventory akan melakukan validasi dari delivery dan receivable produknya. Di sini saya berperan sebagai parsa yang selaku manajer inventory dengan akun loginnya adalah parsya6@cintek.com dengan passwordnya sales6 dan app aksesnya adalah inventory sebagai user. Langsung saja kita terapkan Yudu. Kali ini saya sudah masuk ke login sebagai parsa. Selanjutnya buka modul inventory. Di sini di delivery ordernya kita buka. Nah, pesanan sales order tadi sudah terdapat di bagian delivery order. Jadi bagian inventory adalah memasukkan jumlah produk yang tersedia di gudang sesuai dengan sales order yang diminta. Ya, anggap saja semuanya udah sesuai, lalu selanjutnya lakukan validasi. Selesai. Nah, ini merupakan proses terakhir dari skenario sales. Proses akhir dari skenario sales. Yaitu adalah mengirimkan barangnya kepada customer. Nah, jadi inilah proses akhir dari skenario sales yang dimana diakhiri dengan pengiriman barangnya kepada customer. Selesai sudah tugas dari kelompok 6 untuk mempresentasikan skenario sales pada bab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.